Halo teman, inilah resiko GalBay EasyCash di akhir tahun 2024. Nah, kita tahu EasyCash ini adalah satu aplikasi pinjaman online yang sekarang sudah ada masalah di OJK, teman. Jadi terkonfirmasi memang sedang diinvestigasi besar-besaran oleh OJK. Dan apa resikonya jika kita GalBay alias gagal bayar bank? Nah, saya jelaskan di video kali ini. Jadi mohon simak video sampai habis ya, teman. Nah, yang pertama, jelas kalau kita sudah melakukan GalBay atau gagal bayar atau tidak bayar tagihan di waktu yang lama, itu akan kena yang namanya bunga dan denda. Itu wajib pasti ya, teman. Misalnya kita tidak punya uang untuk membayar tagihan 1 juta, itu akan bertumpuk ya, teman. Kita bisa kalkulasikan untuk bunga dan dendanya 0,1% flat harian. Itu adalah ketentuan OJK kan sudah ketuk palu, jadi teman bisa langsung kalkulasi tentang besarnya bunga denda yang akan teman-teman terima. Misalnya 1 juta rupiah itu mungkin perharinya bisa sampai 5.000 atau 6.000 ya, teman. Itu per hari kalau tidak bayar bertumpuk seperti itu, teman, akan menggunung seperti itu. Tapi tenang saja, untuk masalah kalkulasi pinjaman online untuk pembayarannya itu 100% dari pinjaman pokok. Jadi kita asumsikan kalau teman-teman punya pinjaman 1 juta tidak dibayar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu jatuhnya akan 1 juta untuk pinjaman pokok dan 1 juta untuk bunga dan denda. Jadi totalnya pembayaran atau pelunasannya 2 juta rupiah. Itu berlaku di semua lini pinjaman online yang legal bersertifikasi OJK, karena itu sudah peraturan dari OJK dan sudah ketok palu. Jadi jangan pernah takut tentang ini, teman-teman bisa kalkulasi saja sekarang juga. Yang pertama untuk bunga dan denda. Untuk yang kedua, untuk masalah pinjaman online adalah debt collector alias DC lapangan yang akan nyamperin ke rumah. Ini tidak semua pinjaman online, teman. Khusus untuk aplikasi EasyCash ini memang menerapkan ini. Akan ada debt collector yang datang ke rumah teman-teman, tapi khusus untuk wilayah di Jabodetabek saja. Untuk wilayah di luar Jabodetabek itu biasanya lebih aman ke depan, karena memang tidak ada debt collector dari aplikasi EasyCash. EasyCash ini tidak seperti Akulaku dan Revo yang masif sekali, debt collectornya sudah ada di semua lini, di semua kota di seluruh Indonesia. Tapi untuk debt collector dari EasyCash ini masih amat sangat sedikit. Dan di komen-komen juga banyak yang bicara jika sudah GalBay di aplikasi EasyCash dan tidak ada satupun orang yang menagih. Jadi mereka aman ke depan karena sudah GalBay di aplikasi EasyCash. Nah, ini tergantung dari besarnya pinjaman dan domisili. Dua faktor ini yang menentukan apakah kita akan ditagih atau tidak. Besarnya minimal yang akan ditagih biasanya 5 juta ke atas, teman. Nah, untuk domisili juga sangat berpengaruh sekali. Jika teman ada di domisili perkotaan, itu lebih akan ditagih daripada teman domisilinya di pedesaan atau pegunungan. Itu karena tidak ada akses debt collector yang akan nagih, teman-teman, karena ya rugi di ongkos kalau nagih sampai ke pegunungan, cari orangnya susah, dan orangnya ya mungkin kalau di pegunungan lebih sedikit yang punya kekuatan untuk membayar. Nah, itu untuk yang kedua, teman. Nah, untuk resiko yang ketiga jika kita GalBay di aplikasi EasyCash adalah tentang masalah slik OJK. Slik OJK ini adalah salah satu yang paling ditakutkan oleh semua orang, baik itu personal ataupun pribadi. Karena yang namanya slik OJK, kalau kita sudah kena, itu artinya kita sudah kena blacklist dari bank. Jadi kita tidak akan bisa untuk melakukan pinjaman di bank swasta atau nasional, karena data kita sudah dinilai busuk dan riwayat kita pinjaman kita tidak bagus ya, teman. Jadi ini bisa menjadi pukulan telak buat yang ingin menambah modal usaha, karena tidak akan pernah bisa. Nah, saya tegaskan di sini, tidak akan pernah bisa cair untuk melakukan pinjaman. Jadi ini sudah teman-teman harus pahami dan langsung lakukan, karena ini memang resiko yang harus teman-teman tanggung. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, santai saja, cuma mentok di ini. Jadi tidak akan pernah ada yang namanya dipenjara atau sita aset atau yang lainnya, tidak akan pernah bisa. Resiko yang terbesar adalah kena slik OJK, itu saja. Jangan pernah takut tentang masalah ini. Dan video singkat dari saya semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.